Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul ini ada kaitannya terhadap diri kamu. Judul yang ingin saya ambil, apakah masih ada berbagai orang yang diam-diam untuk menjatuhkan diri kamu dalam waktu dekat ini? Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut sepertinya masih ada kaitannya di dalam situasi batin atau mental yang kamu miliki. Kenapa saya masih mengatakan batin dan mental yang kamu miliki? Sepertinya batin dan mental kamu ini sudah benar-benar hancur dibuat oleh orang yang kamu prioritaskan sendiri. Saya yakin dan saya percaya ketika kamu membina suatu bentuk komitmen terhadap orang yang kamu prioritaskan, ini ada perbedaan yang cukup membuat diri kamu merasa sangat lelah. Lelah dalam arti apa? Ketika kamu memberikan kesederhanaan yang kamu berikan justru direspon dengan sikap yang begitu sangat egois. Bukan hanya kesederhanaan yang pernah kamu berikan direspon dengan sikap yang begitu sangat egois, ketulusan kamu pun seperti dibuat oleh orang yang kamu prioritaskan sebagai boneka. Kartu pertama yang saya pegang ini Wak Geng, ini kartu 5 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari kelima pedang yang barusan saya katakan tadi, satu pedang yang saya tarik ini seperti mengatakan memang orang yang kamu prioritaskan cukup menarik secara karakter. Cukup menarik secara karakter dalam arti apa?
Manusia yang kamu prioritaskan ini seperti tidak mau untuk melihat diri kamu jauh lebih baik daripada kehidupan dia. Manusia yang kamu prioritaskan tidak mau melihat diri kamu jauh lebih maju daripada diri kamu. Ya, ibaratnya tidak mau melihat diri kamu satu langkah di depan dia, tetapi memaksa diri kamu satu langkah di belakang dia. Nih, dia wak geng, 5 tongkat. Kalaupun kartu yang saya pegang ini saya kaitkan dengan judul yang saya katakan tadi, apakah masih ada berbagai orang yang secara diam-diam ingin menjatuhkan diri kamu dalam waktu dekat ini? Saya mengatakan masih ada. Masih ada berbagai orang yang niat untuk menjatuhkan diri kamu. Tetapi ini orang yang saya katakan keberadaannya tidak jauh dari diri kamu. Bisa saja dari pekerjaan kamu yang dalam waktu dekat ini membuat diri kamu merasa tidak nyaman. Bisa saja dari hubungan bisnis kamu atau persahabatan kamu. Setidaknya kamu ini harus lebih berhati-hati untuk ke depan. Ini 5 tongkat, akan ada keributan, akan ada pertengkaran, akan ada seseorang yang datang terhadap diri kamu, tetapi tujuan tidak baik agar diri kamu dimanipulatif. Muncul kartu Three of Cups. Kartu cawan yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 3 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ketiga cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini lagi-lagi seperti mengaitkan judul yang saya katakan tadi. Memang ada seseorang yang akan mengganggu ketenangan kamu dalam waktu dekat ini. Akan ada seseorang yang akan mencoba untuk membuat diri kamu ini merasa tidak ada kesenangan. Akan ada seseorang yang akan membuat diri kamu ini mendapatkan yang namanya kegembiraan. Akan ada seseorang yang dimana akan membuat diri kamu ini seperti merasa kecewa. Muncul kartu The Lovers. Unsur udara berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Lovers apabila saya kaitkan dengan judul yang saya katakan tadi. Ini memang ada berbagai orang yang dalam waktu dekat ini akan ada perselisihan terhadap diri kamu. Akan ada berbagai argumen yang membuat pemikiran kamu ini merasa dalam situasi kalut. Akan ada situasi yang dimana diri kamu ini seperti merasa menerima suatu bentuk resiko kalau memang diri kamu ini tidak bisa membedakan mana pergerakan intuisi dan mana pergerakan kecerobohan dalam waktu dekat ini. Berbicara mengenai orang yang kamu prioritaskan sampai meninggalkan diri kamu, saya rasa kartu The Lovers ini pun masih tersimpan di dalam memori kepala kamu. Masih menyimpan yang namanya kenangan pahit, yang dimana kenangan pahit dia menghadirkan diri kamu dalam situasi komitmen yang ada perselingkuhan. Muncul kartu Ace of Swords. Kartu pedang yang keluar, tetapi kalau saya mencoba untuk menarik dari kata pedang, pedang yang saya tarik ini apabila saya kaitkan dengan judul yang saya ucapkan tadi, ya bisa saja wak geng, dalam waktu dekat ini kamu lebih berhati-hati saja. Karena akan ada yang namanya suatu bentuk pertengkaran.
Pertengkaran ini bisa saja datang dari energi di masa lalu kamu, bisa saja datang dari pihak ketiga, dan bisa saja datang dari dunia persahabatan kamu, dan bisa saja datang dari dunia bisnis kamu. Akan ada pertengkaran ini, jadi kamu lebih berhati-hati saja. Muncul kartu Four of Coin, terdiri dari 4 koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari keempat koin tersebut, satu koin yang saya tarik ini lagi-lagi akan ada suatu situasi yang dimana diri kamu ini akan mendapatkan situasi yang penuh dengan kebingungan. Ada satu kondisi yang dimana kamu akan berusaha untuk mempertahankannya dalam waktu dekat ini, dimana kamu pun harus mencoba untuk bersabar. Jangan terpancing emosi. Muncul kartu King of Swords, kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini raja atau ratu yang memegang satu pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pedang tersebut, pedang yang saya tarik ini lagi-lagi seperti memberikan suatu gambaran yang dimana ada seseorang atau berbagai orang yang akan membuat diri kamu ini merasa dimanipulatif kembali. Karena kehadiran seseorang ini cukup luar biasa untuk membuat diri kamu merasa terganggu. Lagi-lagi saya hanya bisa mengatakan seseorang, Wak Geng. Jadi, seseorang yang saya katakan ini cakupannya sangat luar. Muncul kartu Ten of Wands, kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 10 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-10 tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini pun ada kaitannya dengan judul yang saya katakan tadi. Kenapa ada kaitannya? Ini bisa saja dalam waktu dekat ini kehadiran seseorang dengan tujuan untuk membuat diri kamu merasa ada beban dan membuat diri kamu secara mental diuji kembali. Muncul kartu Eight of Coin, terdiri dari 8 koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari ke-8 koin yang saya katakan tadi, satu koin yang saya tarik ini lagi-lagi seperti memberikan suatu gambaran yang dimana dalam waktu dekat ini pun ada situasi yang akan membuat diri kamu merasa ada kondisi kegagalan atau kesedihan. Jadi, Wak Geng, saya hanya sekedar memperingatkan diri kamu, jangan terlalu memberikan keyakinan kalau memang dalam waktu dekat ini kamu merasa sangat ragu terhadap apapun yang ingin kamu lakukan dari perencanaan kamu. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu Eight of Coin sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana, Wak Geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika, kamu silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya dari berbagai kartu yang saya pegang ini, kamu mengetahui apa isi dari kartu tersebut. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain di dalam situasi pemikiran kamu. Semua kembali bagaimana situasi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya katakan tadi dan apa yang saya sampaikan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.